Salam Cerdas Hukum. Halo, apa kabar Bapak Ibu, Bro and Sis? Jumpa lagi di channel Cerdas Hukum bersama saya, advokat dan konsultan hukum Denny Irawan. Oke, di video kali ini spesial saya tujukan untuk teman-teman pelaku usaha UMKM dimanapun Anda berada. Saya akan menjelaskan dari perspektif hukum tentang hal-hal apa saja yang sebenarnya dilarang atau tidak diperbolehkan bagi pelaku usaha pada saat dia baik saat memasarkan maupun menjual atau bertransaksi dengan konsumennya. Oke, hal ini sangat penting sekali untuk diketahui karena bisa menghindarkan usaha atau perusahaan Anda dari permasalahan atau persoalan hukum di kemudian hari. Ditambah saat ini persaingan usaha sudah skala global dengan dibukanya pintu persaingan atau pasar bebas Asia. Oke, saya paham. Banyak sekali pelaku usaha UMKM yang tidak concern terhadap aturan atau rambu-rambu yang telah ada. Karena fokus utamanya kebanyakan adalah bagaimana memproduksi, memasarkan, dan menjual produk atau jasanya. Oke, Indonesia punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ banyak sekali mengatur tentang rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Ada banyak sekali. Namun di kesempatan ini, saya telah merangkumnya menjadi 6 poin yang berdasarkan dari kebanyakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat kita. Penting sekali untuk diketahui. Poin apa saja? Mari kita ulas satu persatu. Poin yang pertama, pencantuman klausul baku secara sepihak oleh pihak penjual adalah dilarang dan bisa batal demi hukum, alias tidak berlaku. Contohnya, di kwitansi seringkali kita lihat tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Atau di tempat lain tertulis barang hilang ditanggung sendiri atau ditanggung oleh konsumen. Dan lain-lain. Hal tersebut jelas dilarang di dalam pasal, khususnya pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pelaku usaha dilarang menjual dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau psikis terhadap konsumen. Ada di dalam pasal 15 junto pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan sanksinya hukuman penjara paling lama 5 tahun. Atau bisa juga dijerat pasal 368 KUHP tentang pengancaman. Oke, kemudian yang ketiga, pelaku usaha dilarang menjual suatu produk atau jasa yang ternyata tidak sesuai seperti yang telah disampaikannya. Seperti ternyata berbeda isi berat bersihnya, takarannya, volumenya, atau komposisinya. Nah ini hati-hati nih. Itu ada di dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, huruf B, C, D, E, dan F. Nah kemudian yang keempat, pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan barang dan atau jasa secara tidak benar. Seperti menggunakan kata-kata atau kalimat berlebihan. Misal, mengatakan pasti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping, dan lain-lain. Padahal mungkin belum teruji gitu loh. Nah, ditambah tidak memberikan keterangan dengan baik dan lengkap. Juga termasuk dilarang menyampaikan penawaran atau informasi yang mengandung suatu janji yang belum pasti. Misalnya, pasti sembuh, dijamin manjur, pasti berhasil. Itu tidak boleh. Juga termasuk dilarang merendahkan produk atau jasa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kalimat iklan, nah ini paling enak se-Indonesia atau paling murah sedunia dan lain-lain. Nah itu hati-hati, itu sebenarnya tidak boleh itu. Oke, kemudian yang kelima, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai misalnya harga atau tarif suatu barang dan atau jasa. Jadi semacam ada jebakan begitu. Itu hati-hati, tidak boleh. Kemudian di pasal 17 ayat 1 huruf E Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga dilarang membuat iklan
yang ternyata memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa yang ditawarkan itu. Nah, kemudian nih yang keenam, ini banyak sekali nih terjadi. Biasanya terkait dengan pembuatan testimoni-testimoni. Ada diatur di dalam pasal 17 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan pelaku usaha dilarang mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Misalnya nih, mengambil foto konsumen atau men-screenshot obrolan, kemudian ditulisi sesuai kehendak pengiklan, dijadikan testimoni. Dan itu dilakukan tanpa izin terlebih dahulu. Itu dilarang. Si konsumen bisa menuntut Anda di suatu hari nanti gitu. Berhati-hatilah. Oke. Itu 6 poin yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, kemudian bagaimana dengan Undang-Undang ITE? Karena terkait dengan transaksi juga melalui elektronik. Kalau di Undang-Undang ITE itu saya mengasumsikan atau menurut saya itu sebagai pelengkap bagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena di situ terutama di dari pasal 27 sampai 34 itu mengatur tentang hal-hal yang merugikan konsumen. Ya. Kemudian ada juga bab yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi dan lain-lain. Nah, itu sebagai pelengkap dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke. Sementara itu, Bro and Sis, 6 poin itu nanti bisa Anda review kembali, berhati-hatilah, jangan sampai Anda melanggar kemudian Anda rugi di kemudian hari. Anda harus mengerti dan setidaknya pernah membaca peraturan atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Oke, sementara itu dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam cerdas hukum, terima kasih. Halo Sobat Advo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk membuat lebih banyak video untuk Sobat Advo.